Halo teman-teman, selamat datang di channel AI Cilik. Di sini kita akan mendengar cerita-cerita seru. Yuk, siapkan imajinasi kalian karena cerita hari ini sudah dimulai. Hari itu, Istana Cinderin dipenuhi dengan suasana yang tenang. Meski ada sesuatu yang berbeda, langit di luar terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah ada sesuatu yang sedang mengamati. Cinderin terbangun dengan perasaan cemas dan tidak dapat menjelaskan mengapa ia merasa ada perubahan besar yang akan terjadi. Saat berjalan di lorong istana, sebuah cahaya aneh tiba-tiba muncul dari dalam dinding batu. Cahaya ini bukan berasal dari lampu atau sesuatu yang biasa, melainkan seperti energi yang keluar dari dalam istana itu sendiri. Cinderin mendekat ke sumber cahaya tersebut. Dinding istana yang dulu terlihat kokoh dan penuh misteri kini terbuka, memperlihatkan sebuah lorong rahasia yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa ragu, ia masuk ke dalam lorong itu. Lorong tersebut dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang bergerak sendiri. Cinderin menyentuh salah satu simbol tersebut, dan seketika itu juga seluruh lorong berubah menjadi sebuah ruang yang sangat luas, seperti sebuah dimensi lain. Cahaya biru muda berkilauan di sekelilingnya, dan seberkas energi menembus tubuhnya, membuatnya merasa ringan dan seperti terhubung dengan seluruh alam. Tiba-tiba, Cinderin berada di tengah-tengah hutan yang jauh lebih luas dari hutan di luar istananya. Pohon-pohon bercahaya dengan warna-warna yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Udara di sekitarnya terasa lebih hidup, dan tanahnya bergetar seolah-olah sedang bernapas. Di tengah hutan itu, sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Bukan suara biasa, tetapi suara yang datang langsung dari alam itu sendiri. Suara tersebut berkata, "Jika kamu ingin mengetahui kekuatan sejati dalam dirimu, kamu harus menjadi bagian dari alam ini. Kamu akan menjadi peri, tetapi itu bukan hanya karena kekuatan magismu, itu adalah takdirmu." Tanpa ada peringatan, tubuh Cinderin merasakan sebuah ledakan energi yang sangat besar. Tubuhnya seolah meledak menjadi partikel-partikel cahaya yang menyatu dengan udara. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk dari dunia yang tidak dapat dijelaskan muncul, menyaksikan transformasi yang terjadi. Cinderin kini bisa merasakan dirinya mengalir bersama dunia ini. Tidak lagi terikat pada tubuh manusia biasa. Matanya berubah menjadi berkilau, dan tubuhnya melayang, seolah-olah ia menjadi satu dengan seluruh alam di sekelilingnya. Dia menjadi peri, tetapi tidak hanya dengan kekuatan magis. Ia menjadi bagian dari dimensi yang lebih besar, yang melampaui batasan waktu dan ruang. Dengan kekuatan baru yang ia miliki, Cinderin merasa seolah-olah ia bisa mengendalikan segala hal di alam semesta ini. Setiap tetes embun di daun, setiap hembusan angin, semuanya berada di bawah kendalinya. Ia bisa berbicara dengan pohon-pohon, merasakan getaran tanah, dan bahkan melihat arus energi yang mengalir di seluruh dunia. Namun, ada satu hal yang lebih mencengangkan. Cinderin bisa melihat masa lalu dan masa depan dengan jelas, seperti melihat potongan-potongan puzzle dari takdir yang tak terungkapkan. Saat Cinderin mulai memahami kekuatannya, ia mendengar suara yang lebih dalam dan lebih kuat berasal dari inti alam itu sendiri. Suara ini mengungkapkan bahwa ia bukanlah satu-satunya makhluk yang memiliki kekuatan seperti ini. Ada kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar yang menjaga keseimbangan alam semesta. Tiba-tiba, makhluk besar muncul di hadapannya. Bukan makhluk fisik, tetapi entitas energi yang memancarkan cahaya putih keemasan. Makhluk ini berkata,
Kekuatan yang kamu miliki bukan hanya untuk dirimu sendiri, Cinderin. Ini adalah tugas besar. Kekuatanmu akan mengubah seluruh dunia. Tapi dengan itu, datanglah tantangan besar. Makhluk tersebut memberi Cinderin ujian. Untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi peri, Cinderin harus menghadapi kekuatan gelap yang mencoba merusak keseimbangan dunia. Tanpa ragu, Cinderin menerima tantangan itu. Kekuatan gelap itu adalah manifestasi dari ketakutan dan kebencian manusia yang berusaha menghancurkan alam. Dengan kekuatan yang ia miliki, Cinderin menghadapi kekuatan gelap itu dalam pertempuran yang luar biasa. Bukan hanya dengan sihir, tetapi dengan kedamaian dan keyakinan bahwa dunia ini harus selaras. Cinderin mengalahkan kekuatan gelap dengan bantuan cahaya batinnya. Tetapi ia sadar bahwa untuk mempertahankan keseimbangan itu, ia harus mengorbankan sesuatu yang besar. Ia harus memilih antara tetap menjadi peri atau kembali menjadi manusia biasa, dengan risiko kehilangan sebagian besar kekuatannya. Setelah perjuangan yang berat, Cinderin memutuskan untuk kembali ke istana. Tetapi dengan perubahan yang luar biasa. Ia mengerti bahwa meskipun ia tidak bisa selalu berada di dunia peri, kekuatan dan kedamaian yang ia temukan akan selalu ada dalam dirinya. Cinderin kini kembali ke istananya. Namun, perasaan kedamaian dan kekuatan luar biasa yang ia rasakan tidak pernah menghilang. Meski ia hanya bisa menjadi peri dalam sehari, pengalamannya mengubah hidupnya selamanya. Ia kini memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari dunia magis, tetapi dari hati yang selaras dengan alam semesta. Cerita ini memberi kesan bahwa dunia magis dan fisik saling terhubung lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Dan terkadang, perjalanan hidup kita membawa kita melampaui batasan yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye. Stay happy and see you.